Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman peserta khusus bahasa Arab yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang masuk ke pelajaran 18A, khusus bahasa Arab Understand Al-Quran the Easy Way, bagian 1 tentang salat. Di pelajaran ini kita akan pelajari tentang bagaimana Al-Quran mudah dipelajari dan mempelajarinya adalah amalan terbaik. Dan di bagian tata bahasa kita akan belajar tentang fa'il, maf'ul, dan fi'il. Pada pelajaran ini kita akan belajar lebih kurang 14 kosakata baru yang disebutkan di Al-Quran 898 kali. Dan nanti di akhir pelajaran ke-18, total kita akan belajar 222 kosakata yang terdapat di Al-Quran 40.469 kali. Jangan lupa, seperti biasanya, 7 tugas yang harus kita lakukan. 2 pada tilawah, 2 pada belajar, dengarkan MP3, doakan teman Anda, baca surat berbeda dalam sholat, dan doakan diri kita sendiri, Rabbi zidni ilma, dan doakan teman sekelas Anda. Baik, sebelumnya kita sudah mempelajari tujuan wahyu. Tujuan wahyu adalah untuk yang pertama merenungkan ayat-ayatnya, yaitu ayat-ayat dalam bahasa Arab. Karenanya penting untuk memahami bahasa Al-Quran. Anda mungkin berkata, saya bisa membaca terjemahan, tapi pada hakikatnya Al-Quran tidak bisa diterjemahkan. Apa maknanya? Bahkan jika Anda telah membaca 100 terjemahan Al-Quran, secara sederhana Anda belum membacanya sama sekali. Al-Quran adalah Al-Quran dalam bahasa Arab. Al-Quran adalah Al-Quran dalam bahasa Arab. Harap dicatat bahwa kita tidak mengabaikan pahala, yaitu 10 pahala untuk membaca setiap huruf dari Al-Quran. Tidak juga mengecilkan nilai terjemahan. Ingat, tidak mengecilkan nilai terjemahan dari Al-Quran. Tapi kita akan belajar bahasa Arab, hanya melalui terjemahan. Tetapi terjemahan bukanlah tujuan dari itu. Apa efek spesial dari ayat-ayat Al-Quran dalam bahasa Arab? Yang pertama, getaran spiritual dari Al-Quran yang menembus jauh ke dalam hati. Yang pertama, getaran spiritual dari Al-Quran yang menembus jauh ke dalam hati. Yang kedua, efek dari ayat-ayat dalam bahasa Arab adalah memiliki pengaruh spiritual besar dari ayat dan surahnya. Yang ketiga, 10 pahala untuk setiap huruf dalam Al-Quran dalam bahasa Arab. Kita hanya bisa mendapatkan pesan Al-Quran dalam terjemahannya. Untuk bisa merenungkan ayat-ayat Arab, kita harus belajar bahasa Arab. Ini adalah berkah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia telah membuat Al-Quran begitu mudah dimengerti. Bahasa Arabnya juga mudah dipelajari sejauh menyangkut pemahaman dasar. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qamar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk dipahami dan diingat. Walaqad, di sana ada 3 kata. Wa artinya dan, la artinya sungguh, qad artinya pasti. 406 kali kata qad terulang di dalam Al-Qur'an. Walaqad, dan sungguh pasti. Seperti pada kalimat qad qamatis shalah, pasti salat telah didirikan. Telah pasti salat didirikan. Laqad, la artinya sungguh. Qad artinya pasti. Kemudian kedua kata ini digabung menjadi laqad, artinya di sana ada penggandaan. 2 kali penekanan. Penekanan pertama dari kata la, penekanan kedua dari qad. Sungguh dan pasti. Laqad artinya benar-benar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menyampaikan laqad, sungguh pasti, garansi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yassarna, kami telah mudahkan. Yassarna, kami telah mudahkan. Sebagaimana kata yusr, ya, artinya mudah. Inna ma'al usri yusra. Yusra mudah. Usra kesulitan. Ingat, inna ma'al usri
yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Yusr, mudah. Usr, kesulitan. Mudah dan sulit. Sehingga yassarna, kami telah mudahkan. Yassarna, kami telah mudahkan. 6 kali Allah ulangi dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang sering kita bacakan. 70 kali Allah ulangi kata Al-Quran di dalam Al-Quran itu sendiri. Lidzikri, li bagi atau untuk zikir, diingat dan dipahami. Zikir, diingat. Zakara yadhkuru, uzkur, zikir, diingat, dipahami. Sehingga zikir punya dua makna, yaitu yang pertama paham, yang kedua adalah ingat. Baik, apa pesan dari ayat walaqad yassarnal qur'ana lidzikr? Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipahami dan diingat. Kata Quran artinya yang sering dibaca. Bahkan namanya memiliki keajaiban di dalamnya. Bahkan menurut non-muslim, Al-Quran adalah kitab yang paling banyak dibaca yang pernah ada di dunia. Tersebut dalam Ensiklopedia Britannica. Al-Quran mudah dipelajari, dipraktekkan, dan untuk menasihati orang lain juga. Pahami dengan baik sehingga Anda mempelajari gaya bahasa, argumen, cerita, dan bukti secara menyeluruh. Jangan pernah berpikir, berucap, atau menerima bahwa Al-Quran itu sulit untuk dipahami. Apakah kita, saya atau Anda, akan membantah ayat ini? Semoga Allah mengampuni kita. Al-Quran mudah dipelajari, tetapi tidak otomatis. Anda harus menghabiskan waktu dan tenaga untuk mempelajarinya. Nabi SAW berkata bahwa Allah berlari menuju orang yang berjalan ke arahnya. Maka mari kita mulai berjalan dulu, dan Anda akan terkesima melihat hasilnya. Karena Al-Quran mudah dimengerti, maka kita bisa mengambil pelajaran darinya. Mudah untuk melihat apa yang Allah ingin saya percayai dan lakukan. Tolong jangan gabungkan dengan fikih atau masalah hukum. Untuk hal itu kita harus belajar dari ulama. Baik, mari kita praktekkan ayat ini. Teman-teman bisa menyebutkan arti dari bacaan yang saya ucapkan. Walaqad, dan sungguh, yassarna, kami telah mudahkan, Al-Quran, Al-Quran, lidzikr, untuk dipahami dan diingat. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr, dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dipahami dan diingat. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr, dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dipahami dan diingat. Alimu, ajarkan, pause video, ajarkan teman sebelahnya, atau latih secara mandiri 2-3 kali ulangan. Baik, tidak hanya mudah, tetapi mempelajari Al-Quran adalah amalan yang besar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum, sebaik-baik kalian. Khair, baik, atau terbaik. Khairukum, sebaik-baik kalian. Man, artinya siapa? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man anta, siapa kamu? Man, artinya siapa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana, saya salah seorang yang. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Ta'allamal Qur'an, ta'allama artinya belajar. 'Allama, mengajar. Ta'allama, belajar. 'Allama, mengajar. 'Allama, mengajarkannya. Nya, Al-Quran. 'Allama, mengajarkan.
Baik, ingat dua kata, ta'allama belajar, 'allama mengajarkan. Kita mempelajari artinya ta'allama. Kemudian kita mengajarkan 'allama. Ta'allama, 'allama. Ta'allama belajar, 'allama mengajarkannya. Baik, apa pesan dari sabda Rasulullah SAW ini? Nabi SAW menyebutkan murid terlebih dahulu dan kemudian gurunya. Ini adalah kehormatan bagi setiap siswa Al-Quran. Ini juga berarti bahwa tidak ada kata berakhir untuk mempelajari kitab Allah. Tidak ada kata bahwa saya sudah tua, saya sudah lemah. Tidak ada kata berakhir untuk mempelajari kitab Allah. Oleh karena itu, kita harus terus belajar lebih banyak tentang Al-Quran sampai kita mati. Ini juga berarti bahwa orang terbaik adalah orang yang melakukan keduanya, yaitu belajar dan mengajar. Apapun yang telah kita pelajari sejauh ini sangat mudah untuk diajarkan. Dapatkah Anda menulis setidaknya 2 nama yang Anda akan ajar? Silakan Anda tulis 2 nama orang yang akan Anda ajar setelah mendapatkan pesan dari Rasulullah SAW ini. Saat ini jutaan kelas mungkin sedang berjalan di bumi. Namun, kelas yang terbaik di sisi Allah adalah kelas di mana Al-Quran diajarkan. Sampai saat ini Anda mungkin telah mengikuti ribuan kelas, tetapi kelas ini atau kelas Al-Quran yang serupa adalah yang paling bernilai di sisi Allah karena kita sedang mempelajari Al-Quran. Belajar Al-Quran tidak berarti hanya belajar bagaimana membacanya, tapi juga bagaimana memahaminya, merenungkannya, dan mengamalkannya. Nabi SAW diutus sebagai guru Al-Quran. Beliau mengajarkan Al-Quran dengan menjelaskan dan mempraktekkannya. Untuk mempelajari cara para sahabat Nabi SAW belajar, pertama-tama kita harus belajar bagaimana membaca huruf Arab dan kata-kata beserta tajwid. Jangan pernah berhenti sampai di situ. Karena pembelajaran Al-Quran yang sesungguhnya dimulai setelahnya, yaitu bagaimana kita memahami dan mempraktekkannya. Baik, silakan sebutkan arti dari bacaan hadis yang saya ucapkan. Khairukum, sebutkan artinya, sebaik-baik kalian. Man, orang yang ta'allamal Qur'ana, mempelajari Al-Quran, wa'allamah, dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allamah. Sebaik-baik kalian orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allamah. Sebaik-baik kalian orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Silakan kembali di post videonya dan berlatih secara mandiri 2-3 kali ulangan. Mari kita pelajari hadis lainnya. Hal yang paling penting adalah niat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Innamal a'malu binniyat. Hanya saja segala perbuatan tergantung kepada niat. Apakah Anda tahu arti dari in? Ya, artinya jika. Contohnya ada pada insya Allah. Lebih kurang 500 kali Allah ulangi kata in di dalam Al-Quran. Insya Allah, jika Allah berkehendak. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Inna, sesungguhnya. 1297 kali Allah ulangi. Nah, innama di sini artinya adalah hanya saja. 145 kali Allah ulangi. Sesungguhnya dan ditambah dengan ma, innama, hanya saja. Innamal a'malu binniyat, hanya saja segala perbuatan itu tergantung kepada niat. Teman-teman peserta yang Allah Subhanahu wa taala, penambahan huruf ma di sini pada kata innama itu membuktikan bahwa level penekanannya itu di atas inna, di atas sesungguhnya. Bahwa satu-satunya, ya, sesungguhnya satu-satunya hal yang berkaitan dengan amal itu adalah sangat tergantung kepada niat. Hanya saja, innama.
Al-a'mal ini adalah kata jamak, bentuk tunggalnya adalah amal, perbuatan. Amal, perbuatan atau pekerjaan. A'mal itu bentuk jamak. 41 kali Allah ulangi dalam Al-Quran. Kita telah belajar bentuk tunggal dari ayat adalah ayah. Jamaknya ayat. Sama halnya dengan ayah, niat seperti itu juga. Niyah itu bentuk tunggal. Niyah. Bentuk jamaknya niat. Ayah, ayat. Niyah, niat. Baik, apa pesan dari hadis ini? Pada hari penghakiman atau hari akhirat, manusia di sana akan diadili terlebih dahulu. Di antara mereka akan menjadi qari Al-Quran yang biasa mengaji untuk pamer, maka dia akan dilempar ke neraka karena niatnya yang salah. Ya, jika ada qari Al-Quran yang orang biasa ngaji karena untuk pamer, Allah akan lempar mereka ke dalam neraka. Allah tidak menerima perbuatan yang dilakukan untuk dipamerkan kepada orang lain. Maka mari kita belajar Al-Quran untuk menyenangkan Allah semata saja. Pelajari Al-Quran untuk memahami dan mempraktekkannya. Marilah kita mempelajarinya untuk bisa mengajari orang lain. Demi Allah, karena sebagian besar jauh dari Al-Quran. Mungkin 90% Muslim non-Arab saat ini tidak memahami Al-Quran. Jika kita bisa mengajari mereka Al-Quran, mereka akan bisa menyampaikannya kepada orang lain. Mari kita praktekkan hadis ini. Sebutkan artinya. Innama, hanya saja. Al-a'malu, segala perbuatan. Bin niyat, tergantung kepada niat. Innamal a'malu bin niyat, hanya saja segala perbuatan tergantung kepada niat. Innamal a'malu bin niyat, hanya saja segala perbuatan tergantung kepada niat. Baik, silakan di-pause, kemudian latihan mengulangi secara mandiri 2-3 kali. Kita lanjutkan. Perhatikan 3 kata penting. In, inna, innama. In, inna, innama total ada 2.370 kali. In artinya jika, contohnya ada pada insya Allah. Inna, sesungguhnya contohnya ada pada innallaha ma'as sabirin. Innama, hanya saja, contohnya ada pada innamal a'malu bin niyat. Apa arti in? Jika, contohnya insya Allah. Inna, sesungguhnya, contohnya innallaha ma'as sabirin. Innama, hanya saja, contohnya innamal a'malu binniyat. Baik, silakan di-pause kembali dan bisa berlatih 2-3 kali ulangan. Baik teman-teman, mari kita istirahat sejenak dan kita akan mulai pelajaran tata bahasa dan juga tips belajar di pelajaran selanjutnya. Kita tutup sementara dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.